Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengubah template admin bawaan Laravel ya. Jadi di sini kita akan menggunakan template dari Snit ini ya, Snit. Kemudian saya sertakan linknya dulu. Template ini ada dua versi, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kita pakai yang gratisan saja. Silakan di download di sini atau cari di Google Snit admin template ya, dia menggunakan Bootstrap juga. Oke, ini tinggal di download saja. Ini saya taruh misalnya di folder project saya. Folder project saya itu adanya di sini. Oke, silahkan simpan di folder public ya, folder public saya simpan di sini. Oke, kalau sudah kita buka, kemudian kita cek dulu isinya. Ternyata isinya ada folder, baru ada templatenya. Berarti ini saya ekstrak here supaya dia tidak berantakan ya. Ekstrak here. Oke, namanya saya ganti jadi Snit saja, tidak pakai versinya. Oke, seperti ini. Sekarang kita buka templatenya, ada index.html. Nah, ini ada beberapa versi, yaitu vertical menu template ya. Oke. Nah, jadi kita mau pakai template ini. Template itu biasanya dia ada yang page blank ya. Page blank itu dia gunanya untuk mempermudah kita dalam melakukan slicing templatenya atau memotong-motong templatenya. Saya cari dulu ini layout. Nah, ini ya. Oh, bukan lah, ini blank beneran. Dia itu biasanya page. Oh, ini kayaknya enggak ada. Accordion, extend UI from element. Kalau tidak ada, ini contoh yang tidak ada nih berarti. Kalau tidak ada template blank, maka kita bisa ambil satu page yang akan kita modif-modif. Saya contohkan, misalnya saya akan mengambil kita cari dulu yang sedikit saja isinya. Oke, yang table saja. Kita akan ambil template table basic ini. Sebentar, ini aja lah. Dashboard aja ya. Dashboard ini berarti kan index, dia ada di folder snit html index.html. Berarti Snit, kemudian ada HTML, di sini ada index.html. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy, kemudian kita pastekan dia ke folder resource, kemudian di folder view, kemudian di folder layout sini. Oke, di sini kita rename ya, kita rename, pastikan ada extensionnya ya. Kalau tidak ada extensionnya tinggal diaktifkan dulu di sini ya, di view-nya, di option ini. Ini silakan. Ini saya modif dulu jadi app snit.blade.php. Oke. Jadi sekarang dia berubah jadi file blade ya. Di sini PHP source, bukan lagi HTML. Oke, kemudian kita buka nih. Kita buka dia dengan VS Code kita seperti ini. Ini tinggal kita modif saja. Oke. Nah, sekarang kita harus bisa memisahkan antara bagian konten ini dengan bagian ini menu dan bagian atas ini. Jadi kan di template itu kan ada bagian-bagian yang dia tidak berubah, disebut dengan layout. Jadi misalnya ini jadi layout ya, ini jadi layout, dia kan tidak berubah. Begitu diklik, yang berubah adalah bagian kontennya saja, seperti itu. Nah, ini harus kita pisahkan. Caranya saya inspect dulu. Oke, nanti muncul menu inspect elemen, kemudian saya tekan Ctrl Shift C, baru nanti saya bisa muncul elemennya. Ini content wrapper, ini nav, ini berarti di content wrapper. Oke, seperti ini ya, di content wrapper ini. Nah, berarti kita sekarang akan mencari container XXL flex grow.
di dalamnya baru ada konten 1, ini konten 2 enggak sih? Ya benar. Oke, jadi ini yang kita hapus nanti nih, 2 row yang ada dalam kontainer XXL ini. Oke, kita langsung saja cari kontainer XXL nih ya. Oke, jadi di dalamnya ini row pertama ini saya seperti ini, kemudian ini juga sama, row ini kita lihat tutupnya di sini, tinggal kita hapus saja. Oke, row pertama udah kita hapus, sekarang tinggal row yang kedua. Ini juga sama, ini tinggal kita hapus saja. Oke, berikutnya di sini kita kasih dia kita lihat dulu di app.blade kita ya. Kita lihat dulu di app.blade kita, kemudian kita copy nih ya, include dan yield content ini, copy, pastekan di sini. Oke, kalau sudah dipastikan, berikutnya kita akan coba di login operator ya. Saya coba di login operator. Oke, saya akan ganti ini dengan template snitnya. Berarti saya buka beranda.blade yang ada di operator seperti ini. Kemudian app-nya saya ganti jadi snit ya. Oke, kita refresh, harusnya tampilnya berantakan ya, seperti ini. Oke, nah berikutnya ini tampil berantakan karena file CSS dan JavaScript-nya masih belum kita atur ya. Oke, berikutnya kita ke bagian atas, tinggal kita atur dia di sini dulu nih. Oke, kita buka LV Asset, snit ya, simpan, kita coba, kita ganti coba beberapa dulu, copy. Oke, ini juga sama, kemudian kita coba lihat hasilnya dulu. Oke, ini udah mulai kebentuk ya tampilannya. Oke, berarti berikutnya tinggal ini kita copy lagi sama. Kalau mau di replace juga bisa, tinggal seperti ini. Saya Ctrl H. Kemudian saya tambahkan di sini href sama dengan, jadi dia akan mereplace semua yang ada titik-titik belakangnya. Oke, selanjutnya Ctrl Alt Enter. Oh, saya ada yang salah kayaknya. Dari warnanya kita tahu ada yang salah ya. Oh, saya lupa kutip ya. Ini sama dengan ini kasih kutip, Ctrl Z ya. Oke, seperti ini. Kemudian Ctrl Alt Enter. Oke, ini udah selesai untuk yang bagian hrefnya. Oke, kita coba refresh. Tampilannya harusnya udah bener ya. Tinggal masalah JavaScript-nya lagi. JavaScript-nya ini berarti kalau kita mau replace ini, oh sorry, slash-nya ikut saja. Kemudian Ctrl H, sama seperti tadi, kita ganti dia jadi src. Oke, Ctrl Alt Enter lagi, kita coba refresh. Oke, sekarang udah selesai. Oke, ini udah selesai. Tinggal nanti kita mengatur menunya ya, tinggal kita atur menunya. Ini cara ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk template-template lainnya. Yang penting kita bisa membedakan atau memisahkan antara bagian layout dengan bagian konten. Kalau kita lihat konten kita, kontennya kan ini kan kekecilan ya, kecilan. Nah, kita akan cari kayak mana sih dia ini membuat kontennya. Oh sorry, yang kita buka itu template aslinya ya. Oke, ini template yang HTML ya, bukan yang Laravel. Kalau Laravel kan yang ini yang kita buat nih. Saya coba klik dulu, kita lihat tampilan untuk bagian konten ini bagusnya yang mana. Kayaknya yang ini deh. Oke, biasanya dia itu di bagian card menu. Ini ada. Oh iya, sama. Oke, kalau kita lihat itu seperti ini. Kalau kita inspect lagi, kita inspect elemen,
Kita lihat strukturnya seperti apa. Dari kontainer itu dia ada H4 ini untuk bagian atas. Kalau kita tidak mau pakai, kita tidak perlu. Nah, kemudian dia ada row. Dari row baru langsung kolom. Dari kolom ini ada card. Oke, berarti dia row, kolom, card. Sementara yang punya kita ini, kalau kita lihat di bagian beranda, kita kan ada kontainer, row, kolom, baru card. Oke, berarti di sini kontainernya bisa kita hapus saja. Ya, sorry. Kita hapus kontainer seperti ini. Simpan. Oke, kita refresh. Oke, kemudian berikutnya kolomnya kita kasih 12. Oke, seperti ini. Maka udah full ya, udah full. Berikutnya ini kan dia tulisan headernya kan bold ya. Kita lihat dia pakai H5 card header. Berarti di sini kita bukan div, kita ganti jadi H5. Simpan, kita cek lagi. Oke, ini udah bener. Oke, jadi kita sudah berhasil memisahkan antara template ini ya, mengganti template Ravel dengan template milik Snit ini. Berikutnya menu-menunya ini kalau kita mau ganti bisa saja ya, nanti tinggal kita ganti saja sesuai dengan modul-modul atau menu-menu yang ada di aplikasi kita. Oke, berikutnya kita lihat dulu sebentar. Ini kalau mau diganti titelnya boleh, silahkan diganti sesuai dengan aplikasi masing-masing. Kalau mau lihatnya di app.blade ya. Di app.blade itu kalau kita lihat titelnya, dia akan mengambil dari app.name ya. Di sini kita replace. Nah, ini dia akan ngambil dari file env, .env. Jadi env nya misalnya saya ganti jadi my tagihan app. Oke, saya simpan. Berarti nanti otomatis di sini jadi my tagihan app seperti itu. Oke, ini ya, dia otomatis seperti ini. Nah, oke, untuk proses mengubah template ini saya rasa cukup dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.